Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Humairah, siswi MTS Negeri Tarakan, akan membawakan kultum yang berjudul Ramadan, Bulan Pengampunan Dosa. Ya, Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Ia bukan sekedar bulan puasa, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi ia juga adalah bulan pengampunan dosa. Ya, bulan di mana Allah membuka pintu langit selebar-lebarnya, membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, mengapa Ramadan disebut bulan pengampunan dosa? Ya, poin yang pertama, karena puasa menghapus dosa. Puasa itu bukan hanya ibadah fisik, tetapi ia juga adalah ibadah hati. Ya, saat kita menahan lapar, kita belajar sabar. Saat kita menahan haus, kita belajar ikhlas. Dan saat kita menahan amarah, kita belajar untuk mengendalikan diri. Puasa itu melatih diri kita untuk meninggalkan dosa. Ya, puasa menjaga lisan dari ghibah, menjaga mata dari maksiat, dan menjaga hati dari iri dan dengki. Ya, jika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan menjanjikan pengampunan dosa baginya. Ya, poin yang kedua, Ramadan penuh ampunan, maghfirah. Dalam hadis disebutkan, awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ya, ini artinya sepanjang Ramadan Allah akan selalu membuka pintu taubat. Ya, tidak peduli sebesar apapun dosa yang telah kita perbuat, selama kita mau kembali kepada Allah, maka pintu ampunan itu akan selalu terbuka. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ya, namun pertanyaannya, bagaimana cara meraih ampunan di bulan Ramadan? Ya, cara mendapatkan ampunan di bulan Ramadan adalah yang pertama, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ya. Dengan cara apa? Menyesali dosa, berhenti dari dosa, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, yang kedua, memperbanyak istighfar. Lisan kita jangan pernah lepas dari ucapan Astaghfirullahalazim, yang berarti aku memohon ampun kepada Allah. Nah, yang ketiga, memperbanyak ibadah, sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan menjaga silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi saat Ramadan. Nah, yang keempat, mencari malam Lailatul Qadar. Ya, bisa kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, siapa yang beribadah pada malam itu, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, hadirin, sangatlah rugi bagi orang yang bertemu Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan. Ya, Rasulullah bahkan mengatakan, celakalah orang yang masuk Ramadan namun tidak diampuni dosanya. Ya, jangan sampai Ramadan ini hanya berlalu sebagai rutinitas tahunan saja. Puasa hanya menahan lapar, tarawih hanya formalitas, dan Al-Quran hanya pajangan. Tidak dibuka-buka itu Al-Qurannya, tidak dibaca. Ya, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari yang pemarah menjadi sabar, lalai menjadi rajin ibadah,
kikir menjadi dermawan, dan yang jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah. Ya, mari kita manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Ya, kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan atau tidak. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, ya. Maka manfaatkan memang itu baik-baik. Jangan disia-siakan waktunya, ya. Ada sedikit penyampaian dari saya. Ada seorang yang ketika masuk bulan Ramadan, ia berhenti berpacaran. Yaitu sebenarnya sudah bagus, perbuatannya sudah benar. Tetapi setelah Ramadan, ia kembali berpacaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa Ramadan ini bukanlah tentang berhenti dari kebiasaan buruk untuk sementara waktu. Tetapi Ramadan adalah awal perubahan menjadi lebih baik dan berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebaikan sepanjang hidup, bukan hanya dalam sebulan. Semoga saudara-saudari kita diberikan hidayah oleh Allah, dan semoga dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita, dan kita termasuk hamba yang kembali suci setelah Ramadan. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.